Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita mulai kembali pelajaran sirohnya. Agar kalian lebih semangat, Bu Novi punya pantun buat kalian. Duduk bersandar di tembok tinggi, mendengarkan nenek membacakan kisah. Bertemu kembali dengan Bu Novi, belajar bersama pelajaran siroh. Seperti biasa, sebelum belajarnya dimulai, kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Silakan kalian siapkan buku paket sirohnya. Buka halaman 75, pelajaran 4 dengan judul Akhir Hayat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW melakukan berbagai upaya untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam. Salah satu usaha yang dilakukan beliau adalah dengan mengirimkan para dai dan mubalik ke berbagai daerah untuk mengajarkan agama Islam. Salah seorang dai dan mubalik yang dikirimkan oleh Nabi Muhammad adalah Mu'adz bin Jabal. Nabi Muhammad berpesan kepada Mu'adz agar menggunakan pertimbangan akalnya dalam memutuskan persoalan apabila tidak menemukan petunjuk dalam Al-Quran dan hadis. Pada saat itu Nabi Muhammad juga menyiapkan sebuah pasukan untuk memerangi orang-orang Romawi di Balqa, sekarang bernama Yordania. Pasukan itu dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Haritsah yang baru berusia 18 tahun. Akan tetapi, pasukan ini tidak jadi berangkat karena Nabi Muhammad SAW jatuh sakit. Pada saat itu turunlah wahyu yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Seperti apa bunyi ayatnya dan artinya bisa kamu lihat di buku paket halaman 78 ya, atau bisa kamu lihat langsung di Al-Quran kamu. Dengan turunnya wahyu yang terakhir membuat sebagian kaum muslimin merasa senang atas kesempurnaan agama mereka. Akan tetapi sebagian sahabat justru merasa sedih. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ia merasa bahwa ini merupakan tanda berakhirnya tugas Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad akan meninggalkan kaum muslimin tidak lama lagi. 2 bulan setelah Haji Wada, Nabi Muhammad SAW mulai sakit panas. Badannya terus melemah, namun beliau tetap mengimami sholat. 3 hari menjelang wafatnya, beliau tidak dapat lagi mengimami sholat. Dalam khutbahnya yang terakhir, beliau berkata, "Aku berwasiat pada kalian untuk berbuat baik terhadap orang Ansor." Setelah itu, Nabi Muhammad SAW menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti imam sholat. Sehari sebelum Nabi Muhammad wafat, beliau memerdekakan para budak lelakinya. Beliau juga menyedekahkan semua harta yang tersisa yang dia miliki. Ketika waktu duha, beliau memanggil putrinya Fatimah, lalu membisikkan kepada Fatimah bahwa beliau akan segera menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal tersebut, Fatimah menangis. Namun kemudian Nabi Muhammad SAW berbisik kembali kepada Fatimah. Beliau mengatakan bahwa anggota keluarga pertama yang akan menyusulnya adalah Fatimah. Mendengar hal tersebut, Fatimah pun tersenyum.
Kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil cucu-cucunya Hasan dan Hussein. Beliau juga memanggil istri dan anggota keluarganya yang lain. Beliau memberikan wasiat yang terakhir, yaitu ingatlah sholat dan tobatlah. Tidak berapa lama kemudian, beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan umatnya. Tak ada harta benda yang diwariskan kepada anak istrinya. Beliau hanya meninggalkan 2 pusaka yang diwariskan kepada umatnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selama 23 tahun diangkat menjadi Rasul, beliau berjuang tak kenal lelah dan derita untuk menegakkan agama Allah. Nantikan kisah berikutnya pekan depan ya. Silahkan kalian baca kembali kisah wafatnya Nabi Muhammad SAW di buku paket Sirah. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.